Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit saja dari kami, satu hal yang paling saya ingat dan benar-benar saya terapkan, yaitu beliau tidak pernah mengeluh. Dalam kondisi apapun beliau tidak pernah mengeluh. Dalam keadaan ekonomi yang sangat terhimpit, beliau juga tidak pernah mengeluh. Bahkan ketika beliau sakit pun tidak mengeluh sebagaimana biasanya orang-orang yang sakit dengan sakit yang parah. Terutama yang paling saya ingat untuk urusan rizki. Beliau selalu menganggap bahwa tidak pernah kekurangan, walaupun secara nyata kondisi kita tidak punya apa-apa. Bahkan pernah untuk yang dimakan hari ini kita belum punya beras. Tapi beliau selalu mengatakan pasti ada. Jadi rasa tawakalnya kepada Allah sangat luar biasa. Tidak pernah mengeluh, tidak pernah takut kekurangan rezeki. Jika beliau punya uang, punya rezeki, itu selalu digunakan untuk kepentingan ilmu, kepentingan putra-putrinya, khususnya kami ini kalau mau sekolah dulu, itu pasti diajak ke Hutama Siswa untuk beli buku paket. Sementara teman-teman kami yang lain itu tidak punya. Tapi untuk seragam, kita jarang ganti. Seragam itu turun-temurun. Dari saya bisa turun ke Ning Fitri, dari Ning Fitri turun ke Ning Maswal, bahkan ada seragam pramuka dari Ning Maswal, cewek kan mau diturunkan ke Gusibat. Gusibat gini lagi gak podo bu, sampai segitunya. Tapi untuk urusan ilmu, beliau support kami. Alat tulis, buku, fasilitas kita dipenuhi meskipun hal-hal yang lain tidak bisa. Dan satu hal yang selalu beliau katakan kepada kami, beliau termasuk dari keluarga berada di Madura dan beliau menerima banyak warisan meskipun warisannya habis untuk berobat. Satu yang sering dikatakan kepada kami bahwa bapak gak duwe tegal sawah, gak duwe duit sing diwarisno nang sampeyan kabeh. Hanya satu, ilmu. Mungkin ini yang bisa kita ambil hikmahnya nggih. Beliau kalau urusan pendidikan, urusan wawasan itu ada digunakan rezekinya. Sampai waktu kecil saya itu langganan majalah Tempo. Kalau sekarang mungkin masih ada nih, Tempo, Jawa Pos. Untuk beli beras tidak ada, tapi untuk beli majalah bisa. Koran, sehingga masa kecil kita, saya semua itu bacaannya ya Tempo, Jawa Pos, kemudian Mimbar, terus Bobo. Dari kecil kita dibiasakan seperti itu. Nah, mungkin bisa ditiru bapak-bapak, ibu-ibu dalam memberikan nopo kepada anak. Kita tidak harus menyiapkan harta benda, siapkanlah ladang ilmu. Alhamdulillah kami semua tidak ada yang diwarisi 1 rupiah pun dari bapak. Tapi saat ini Allah mencukupi kami semua. Karena apa? Karena ilmu. Insya Allah niki yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan kenangan beliau, ajaran beliau dan juga kisah-kisah beliau bisa menginspirasi kita dan juga hadirin semua. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sebenarnya ini sama Ustadz sudah di stop, katanya sudah. Tapi Bapak Ibu bisa lihat saya sudah menyiapkan ada 6 lembar cerita tentang almarhum Yai. Karena kemarin Gus Ibat minta saya untuk cerita. Tasik sakit mirengaken nggih. Nah, saya hanya bercerita sedikit saja yang ini sepertinya sering sekali disampaikan oleh beliau dan saya merasa ini perlu untuk kita ingat semua. Yang pertama saya dasari dulu dengan begini. Bapak itu sebenarnya berasal dari keluarga yang berada, tadi sudah disampaikan, dan beliau itu adalah orang yang sangat cerdas sejak kecil. Beliau itu pernah cerita suka sekali mendengarkan pidatonya Bung Karno, dan saat itu di usia sekitar 8-9 tahun yang bisa berbahasa Indonesia di Jeranguan itu hanya 3 orang. Yang satu kepala desa, yang kedua carik, yang ketiga bapak, usianya 9 tahun. Nah, yang kedua, ketika mondok di Sidogiri, satu kelasnya beliau itu adalah putra-putra kiai besar. Dan ketika lulus semuanya menjadi kiai besar. Bapak termasuk ranking 3 dari 30 orang santri siswa di Diniyah Sidogiri waktu itu. Yang bersama beliau termasuk Kiai Abdul Alim dan beliau juga sering diajak mancing oleh Kiai Abdul Alim. Ini cerita beliau. Kenapa kok saya menceritakan hal ini? Karena ketika Bapak memutuskan untuk berada di Dampit, itu diprotes sama teman-temannya. Ada ucapannya saya sangat jelas. Beliau mengatakan begini, teman-temannya berkata, Mit, seda apa makna nenge Dampit? Mit, lapo sampean niku ning Dampit? Sampean niku lek nok Dampit iku ilmune sampean ku tingkat nasional. Kalau di sini sampean tidak akan berkembang, pondoknya juga tidak akan besar. Itu kata teman-teman beliau. Beliau diprotes. Dan bahkan sebenarnya sebelum Bapak kembali ke sini, tadi katanya Pak Husnul Amin, beliau bujang di sini, kemudian menikah dengan ibu saya, itu sudah disiapkan rumah beserta masjid, ada madrasah. Kemudian disusul oleh Abah Maksum, karena di Dampit nggak ada yang ngopeni, TPA yang sudah dibentuk itu terbengkalai, disusul. Ketika dijemput untuk pulang ke Dampit itu beliau sudah dibelikan Vespa. Nah, karena Bapak berkeras untuk pulang ke Dampit sama Abah Abdul Ghafur, abahnya ibu waktu itu, nek sama nang Dampit Vespa gak tak kekno begitu. Tapi Bapak tetap bersikeras pulang ke sini. Dan Vespanya keesokan hari langsung dijual, bisa untuk naik haji, mengongkosi 3 orang naik haji waktu itu. Nah, kenapa ini perlu saya sampaikan? Artinya beliau itu lebih memilih untuk di sini. Ketika saya bertanya, lanjenengan kok milih mriki Pak? Padahal kalau Bapak misalnya berada di Madura atau berada di Surabaya, beliau itu punya potensi untuk menjadi kiai besar, karena orang-orang Madura itu, saya tidak mendiskreditkan orang Jawa ya, tapi orang Madura itu lebih estohnya kepada kiai itu lebih besar. Apalagi beliau juga punya hobi mendirikan madrasah. Banyak sekali madrasah-madrasah yang beliau dirikan, kemudian diberikan kepada yang mewakafkan tanah. Termasuk Nasruddin ini maunya setelah didirikan mau diberikan kepada Pak Fatah dan saudara-saudaranya yang bertiga itu. Tapi kemudian Bapak diminta ke Bali karena di sini terbengkalai dan beliau memilih untuk di sini. Selama hidup beliau, yang ada di pikiran beliau itu hanyalah ingin membesarkan pondok. Memang ketika kami pindah ke sini, itu ada stempel-stempel yang bertuliskan Pondok Pesantren Sumberayu. Nah, beliau menyampaikan bahwa kepingin di Dampit ini ada pondok yang disebut seperti Sidogiri. Sidogiri itu kan bukan nama pondok, tapi nama desa. Jadi kepinginnya itu orang menyebut Pondok Sumberayu, bukan Nasruddin. Gitu. Kalau Pak Amin tadi menyampaikan Nasruddin sudah artinya seperti itu, sebenarnya nama Nasruddin itu diambil dari nama kakeknya Abah Maksum yang mewakafkan tanah. Sehingga karena kepingin amal jariahnya untuk
Abah Nasruddin, begitu sebenarnya. Nah, inilah yang perlu saya sampaikan, bahwa Bapak itu kepingin ada di Ndampit itu pondok, nama daerah yang disebut dengan nama pondoknya, Pondok Sumberayu, begitu. Nah, kemudian ini saya menahan diri supaya tidak nangis memang. Karena ya siapapun yang pernah dekat dengan beliau pasti tidak akan habis. Apa yang akan diceritakan itu tidak akan habis. Dan walaupun sudah 24 tahun beliau meninggal, itu rasanya masih ada dan masih selalu dekat. Selalu dekat. Nah, yang beliau sampaikan juga kepada kami, kepada saya terutama, ini menjelang wafat, ada sekitar 2-3 bulan menjelang wafat, beliau menyampaikan seperti ini. Duk, kalaupun Bapak tidak bisa menikmati jayanya Nasruddin, kalianlah keturunan Bapak kedua, ketiga nanti yang akan menikmatinya. Dan Bapak sama dengan yang disampaikan kepada Neng Riro, tidak punya harta sedikit pun untuk diwariskan. Yang memiliki harta semua ini adalah ibu sampean, begitu. Karena memang yang berjuang mencari nafkah itu adalah ibu. Tapi Bapak pesan, Bapak punya anak 4 orang ini dadio cagak. Nah, dadio cagak. Jangan berpisah, jangan kemana-mana. Warisane Bapak, yo iki kabeh, begitu. Maksudnya pondok ini semua, rawatlah dengan baik, berjuanglah, jangan kemana-mana dan majukan Nasruddin. Itu kira-kira yang beliau inginkan. Oleh karena itu, saya bersyukur sekali ini tadi Cak Gofar pangapunten, kula tasik dereng saged manggil alumni-alumni itu dengan nama Bapak. Saya masih seperti Cak Andi, Cak Nardi juga yang saya ingat, Cak Amin gitu, masih saja seperti itu ya. Mereka kan ada di sini ketika saya masih kecil, dan sekarang kami sudah sama-sama tuanya sebenarnya. Saya melanjutkan pesan beliau saja. Ini yang saya ingat juga, ketika ada santri yang boyong, Bapak itu selalu berpesan agar jangan meninggalkan mengajar. Siapapun yang boyong itu pasti dipesan, ojo ninggal no mulang. Senajan penggawean apapun, sampean mulango. Entah itu TPA, entah itu TPQ, minimal mengajar untuk anak-anaknya sendiri. Itu pesannya Bapak. Kemudian yang terakhir, ini terus terang saja, kami ketika Nasruddin belum sebesar ini ditinggalkan oleh Bapak, kondisi kami terutama Neng Riro waktu itu yang sangat besar berjuang untuk menghidupkan kembali Nasruddin setelah Bapak tidak ada. Terus terang kami merasa ditinggalkan, terutama oleh beberapa alumni. Itu saya tidak perlu menyebutkan orang ya, tapi kami merasa ditinggalkan memang. Sehingga kami harus berjuang mati-matian bersama-sama. Dan saat ini alhamdulillah panjenengan semua bisa melihat Nasruddin bisa sebesar ini. Perjuangan ibunda saya, beliau sangat kuat sekali dan sangat menyemangati kami semua. Dan juga hanya sedikit yang bisa kami lakukan. Nasruddin ini belumlah terbilang besar. Oleh karena itu, kepada semuanya, kepada para alumni, jika dulu jenengan ini dididik oleh Bapak dan hasilnya sudah terlihat, saya tidak meragukan itu. Banyak sekali alumni-alumni itu yang menjadi orang-orang yang sukses, ya, yang sukses bisa dianggap oleh masyarakat, bisa dimandang oleh masyarakat. Tetapi saat ini saya sudah berada di sini sejak 2003. Saya juga sudah bisa membanggakan anak-anak didik saya, anak-anak didiknya Neng Riro, anak-anak didiknya Gus Sibat, anak-anak didiknya Neng Maswul. Itu sudah ada yang bisa berhasil
dan juga dipandang oleh masyarakat di luar sana. Oleh karena itu, mari jika jenengan sayang terhadap ayah saya, jika jenengan mencintai ayah saya, kirimkan anak-anak jenengan untuk bersama-sama kami di sini. Jika jenengan percaya dengan ayah saya, maka jenengan juga harus percaya kepada kami, karena kami sejatinya adalah hasil didikan dan bimbingan ayah dan ibunda kami. Oleh karena itu, ini yang sangat saya harapkan sekali. Ini harapan ayah, yang amanat ayah yang kami jaga sampai sekarang ini, amanatnya bapak yang kami jaga sampai saat ini, membesarkan Nasruddin menjadi pondok yang benar-benar bagus dan besar, dan semuanya tidak akan terlaksana kecuali dengan dukungan panjenengan sedoyo. Yang terakhir, kepada bapak ibu guru yang mengajar, para ustadz ustadzah yang mengajar juga kami harapkan mudah-mudahan tetap sabar walaupun dengan segala kekurangan, tapi juga tetap ada kelebihannya. Monggo, mari kita bersama-sama membesarkan Nasruddin ini agar menjadi seperti apa yang beliau harapkan. Mungkin itu saja, mohon maaf jika ada kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, tambahan sedikit. Kami menyampaikan salam dari Ibunda, mengucapkan terima kasih untuk khususnya para alumni yang sudah merencanakan atau melaksanakan agenda haul ini, yang tujuannya sederhana. Alhamdulillah, menurut saya ya tidak sangat sederhana. Beliau tadi semalam mengatakan kepada saya supaya besok menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya. Sebenarnya kami pihak keluarga tidak pernah ingin merepotkan para alumni, tapi kami menghargai dan sangat berterima kasih. Mudah-mudahan tenaga panjenengan, jerih payah panjenengan semua dibalas dengan balasan yang lebih baik. Dan tentunya kita bisa bersilaturahim, menjalin hubungan kekeluargaan, dan sama-sama membesarkan pesantren ini. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Terima kasih.